Bapak dan Ibu, di tengah ramainya isu rapel dan kenaikan pensiun, DPR akhirnya bicara jujur soal satu hal penting, bukan soal kapan cair, tetapi bagaimana masa depan dana pensiun ASN dijaga agar hak tetap dibayar tanpa membuat APBN kolaps. Inilah fakta kebijakan yang jarang dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di Indonesia? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam menjalani masa purna bakti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas perkembangan penting dari parlemen yang berkaitan langsung dengan masa depan pensiun ASN. Perkembangan ini bukan sekadar isu rapel jangka pendek, melainkan menyangkut keberlanjutan pembayaran pensiun dalam jangka panjang. Komisi Gebase DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk melakukan kajian mendalam terhadap rencana perubahan skema penyaluran dana pensiun ASN. Dorongan ini muncul karena dua alasan besar: memastikan hak pensiun ASN tetap terjamin, sekaligus mencegah pembengkakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, di masa depan. Dalam rapat dan pernyataan resmi, Komisi Eksi DPR RI menyoroti fakta bahwa kewajiban jangka panjang negara terhadap pembayaran pensiun ASN kini mencapai angka yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan aktuaria, kewajiban tersebut diperkirakan menembus lebih dari 2.900 triliun, sebuah angka yang tidak kecil dan diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pensiunan dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Menanggapi isu ini, Wakil Ketua Komisi Anzulas DPR RI Amir Uskara menegaskan satu prinsip penting yang perlu dipahami publik. Menurutnya, dana pensiun bukanlah beban negara, melainkan hak ASN yang telah purna bakti. Selama masa aktif, ASN telah mengabdi puluhan tahun dan setiap bulan gajinya dipotong untuk iuran pensiun. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh memandang pensiun sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban yang lahir dari kontrak sosial antara negara dan aparatur yang telah mengabdi. Namun demikian, Amir Uskara juga menyampaikan bahwa mekanisme dan cara pemberian manfaat pensiun memang perlu dikaji ulang, agar lebih adil, lebih efisien, dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN di masa depan. Salah satu persoalan utama yang disoroti DPR adalah skema pendanaan pensiun yang selama ini digunakan, yakni skema Pay As You Go. Dalam skema ini, pemerintah tidak secara penuh memisahkan dan mendanakan kewajiban pensiun sejak ASN mulai bekerja. Akibatnya, pembayaran manfaat pensiun dilakukan langsung dari APBN setiap tahun. Artinya, semakin banyak jumlah pensiunan, maka semakin besar pula beban APBN. Kondisi ini diperberat oleh fakta bahwa usia harapan hidup masyarakat Indonesia kini mencapai sekitar 72 hingga 73 tahun. Dengan kata lain, negara harus membayar pensiun dalam jangka waktu yang semakin panjang. DPR menilai bahwa persoalan ini bukan semata soal besarnya anggaran, tetapi soal tata kelola dana pensiun. Amir Uskara menegaskan bahwa sebelum menyebut pensiun sebagai beban, yang harus dibenahi adalah bagaimana dana pensiun dikelola oleh lembaga terkait, termasuk PT Taspen untuk PNS dan Asabri untuk TNI dan Polri. Menurut DPR, ASN selama bekerja sudah ikut mengangsur dana pensiun melalui iuran. Pemerintah juga memiliki porsi tanggung jawab. Persoalannya terletak pada pengelolaan dan pendanaan jangka panjang, bukan pada hak pensiunan itu sendiri. Dalam diskusi lanjutan, sejumlah ahli dan anggota DPR mengusulkan agar Indonesia mulai mengarah ke skema fully funded. Dalam skema ini, kewajiban pensiun didanakan sejak ASN mulai bekerja. Pemerintah dan ASN sama-sama menyetor iuran, dana tersebut dikelola dan diinvestasikan secara profesional, sehingga saat ASN pensiun, manfaat pensiun dibayarkan dari dana yang telah disiapkan, bukan langsung dari APBN. Skema ini dinilai lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendanaan sejak awal, pemerintah dapat mengurangi tekanan APBN di masa depan, sekaligus memberikan kepastian kepada ASN dan pensiunan bahwa dana pensiun mereka benar-benar tersedia. DPR juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain. Saat ini, total aset dana pensiun Indonesia hanya sekitar 6-7% dari produk domestik bruto, PDB. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara seperti Malaysia yang sudah mencapai sekitar 60% PDB, atau Australia yang bahkan melampaui 100% PDB. Perbandingan ini menjadi alarm bahwa sistem pensiun nasional perlu dibenahi secara serius. Namun DPR juga mengingatkan agar pembahasan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kajian perubahan skema pensiun tidak berarti hak pensiunan akan dikurangi atau dihilangkan. Justru sebaliknya, tujuan utamanya adalah memastikan hak pensiunan tetap aman dan terbayar, baik hari ini maupun puluhan tahun ke depan.
Dalam konteks APBN, DPR menegaskan bahwa fungsi anggaran negara memang salah satunya untuk membiayai pensiun. Selain itu, dana pensiun yang dibelanjakan para pensiunan akan kembali menggerakkan roda perekonomian, khususnya di daerah. Karena itu, melihat pensiun semata-mata sebagai beban dianggap tidak adil dan tidak utuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penting untuk memahami bahwa pembahasan di DPR ini bukan keputusan instan, melainkan proses panjang. Belum ada kebijakan yang langsung mengubah cara pembayaran pensiun saat ini. Semua masih berada pada tahap kajian, diskusi, dan perumusan opsi terbaik. Artinya, bagi para pensiunan saat ini, hak pensiun bulanan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada penghapusan, tidak ada pemotongan sepihak, dan tidak ada perubahan mendadak. Setiap kebijakan baru, jika nanti diambil, pasti akan melalui regulasi resmi dan disosialisasikan secara luas. Kesimpulannya, DPR dan pemerintah sepakat bahwa dana pensiun ASN adalah hak yang harus dijaga. Yang sedang dibahas bukanlah pengurangan hak, melainkan perbaikan sistem agar negara mampu membayar pensiun secara adil, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan krisis anggaran di masa depan. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu memahami konteks besar dari pemberitaan yang beredar, sehingga tidak muncul kekhawatiran yang tidak perlu. Kita semua berharap, dengan tata kelola yang lebih baik, kesejahteraan pensiunan justru semakin terjamin, bukan sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.